Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran SKI pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ke-4 dan ke-5, kalian sudah belajar tentang kemajuan dinasti Abbasiyah dilihat dari segi peninggalan fisik berupa seni bangunan, arsitektur, dan tata letak kota, dan juga kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah dalam segi ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Perhatikan dengan seksama agar kalian mudah paham dengan materi kali ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah ini juga sebagai salah satu faktor yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan umum yang pertama adalah ilmu filsafat. Perkembangan filsafat Islam dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dalam bahasa Arab, sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah yang pertama, Al-Kindi dengan karya berjumlah lebih dari 231 judul. Ada Ibnu Sina atau Avicenna kalau di barat. Beliau menghidupkan kembali filsafat Yunani Aristoteles dan Plato. Kemudian ada Al-Farabi yang dijuluki sebagai the second teacher atau Al-Muallimuth Tsani. Selanjutnya ada Ibnu Rushd atau lebih dikenal oleh orang barat sebagai Averroes. Abu Bakar Ibnu Tufail yang mengarang novel filsafat berjudul Hayy bin Yaqzan atau yang artinya manusia dalam asuhan rusa. Al-Ghazali yang lebih dikenal sebagai Hujjatul Islam dengan karyanya yang termasyhur yaitu Ihya Ulumuddin, dan Abu Bakar Muhammad bin Asyayikh atau dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ilmu pengetahuan yang kedua yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan termasuk dalam bidang ini antara lain yaitu Wasil bin Atha, Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam al-Ghazali, dan tokoh Mu'tazilah Zamakhsyari. Yang ketiga ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam dikenal dengan nama At-Tibb. Pada masa dinasti Abbasiyah pertama kalinya berdiri apotek, sekolah farmasi, sekolah kedokteran, lengkap dengan rumah sakitnya. Orang-orang barat bahkan juga menuntut ilmu di universitas milik umat Islam. Para dokter muslim yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak dokter Islam. Yang kedua ada Ar-Razi, dikenal sebagai Galian Arab oleh orang barat, yang karyanya berjudul Al-Hawi yang membahas tentang perbedaan campak dan cacar. Selanjutnya ada ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup kitab At-Tajmi atau tentang konsentrasi, Az-Zibak Asy-Syarqi atau Air Raksa Timur. Kemudian ada kitab Ar-Rahmah dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada ilmu matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan juga aritmatika. Selanjutnya ilmu umum lainnya adalah ilmu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar seperti Ibnu Khaldun. Kemudian ada Muhammad bin Ishaq yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah yang dilanjutkan muridnya Ibnu Hisham. Sejarawan lainnya adalah Al-Waqidi yang menulis kitab sejarah berjudul Al-Maghazi, berisi tentang kemiliteran pada masa Nabi Muhammad. Selanjutnya ilmu umum lainnya adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau falak adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Di antara ilmuwan-ilmuwan astronomi yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah, antara lain yang pertama Abu Mansur al-Falaki dengan karyanya Isbat al-Ulum dan Hayat al-Falak. Yang kedua Jabir al-Batani, yaitu pencipta teropong bintang pertama. Dan Raihan al-Biruni yang dikenal dengan Ustadz fil Ulum atau guru segala ilmu. Selanjutnya perkembangan dalam ilmu agama. Yang pertama ada ilmu hadis. Dilatar belakangi kekhawatiran oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah, dikarenakan banyak yang gugur di medan perang, sehingga beliau berinisiatif untuk mengembangkan dan mengumpulkan hadis yang banyak dihafal oleh umat muslim agar tetap lestari. Beberapa karya para ilmuwan muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Selanjutnya ada ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'sur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. Dan yang kedua adalah tafsir bil ra'yi yang berpijak pada logika daripada nas syariat. Sementara tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir adalah yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada As-Suda, ada Mupatil bin Sulaiman, ada Ibnu Katsir, Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani, dan Muhammad bin Ishaq. Selanjutnya ada ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah ahli fikih dan pendiri mazhab dalam Islam, yaitu yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Maliki, ada Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hanbali. Demikian materi singkat tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jika ada yang kurang difahami, silakan bertanya kepada bapak ibu guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian selama berada di rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.